Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Jadi untuk hari ini ya udah enggak hari ini ya. Ini udah lama. Lamanya dalam arti itu bukan lama jadinya ya. Karena ini belum ACC sampai saat ini. Nah, ini bisa dilihat ini enggak ada mesinnya. Kita turunkan mesinnya karena kemarin ada indikasi kita cek kompresi di nomor 4 hilang gitu. Nah, ini kita turunkan mesinnya, sudah kita overhaul. Nanti kita kasih lihat apanya yang rusak, apanya dan lain-lain. Tetap nanti yang jelek katanya minta disuruh estimasi sekalian. Oke, kita estimasikan. Nah, ini kendaraannya ya, sudah dilepas. Jadi ini mobil ini udah hampir berapa minggu ya di sini ya? Udah 2 minggu atau 3 mingguan. 2 minggu atau 3 mingguan sampai saat ini belum ada konfirmasi dari customernya. Ini nunggu. Oke, kita lanjut, coba kita lihat ya di apa namanya. Oh ya, jadi gini lor. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa kok sampai turun mesin ya? Banyak faktornya. Seperti contohnya ini, mobil ini blow by gasnya sudah banyak, terus kompresi yang nomor 4 turun, berbeda dengan 1, 2, 3. Nah, itu bisa disebabkan karena mungkin naik, mungkin aja si ringnya udah aus, terus juga udah saatnya, dan kemungkinan besar ini pernah telat oli gitu. Nah, tetap nanti kita kasih lihat ya untuk kondisinya. Oke. Pas kita nyalain mesin ini itu bersuara yang abnormal loh. Jadi waktu digas tak ya, suara metal dan suara dan lain-lain lah kalau kita cek itu. Nah, kita bisa lihat untuk metalnya. Nah, ini udah landep ya, udah lincip-lincip seperti ini. Nah, ini maaf kurang. Nah, ini kegores seperti ini lor, dan ini sudah lincip. Ini sama. Ini yang nomor 4 ini lor. Ini metal nomor 4. Nah, ini kan yang masih bagus ya, lumayan bagus lah, nggak bisa bilang bagus. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, metal yang udah seperti ini tuh kemungkinan dia akan bersuara, suara metal. Pokoknya gimana yo? Pokoknya suaranya seperti itulah, seperti suara wah, wis gak karuan di waktu digas di blare itu. Suaranya tak seperti itu. Kita cek gitu. Nah, ini untuk kondisi piston-pistonnya. Nah, ini tadi udah ya. Jadi itu untuk perbandingannya di sini. Nah, beda banget ya. Untuk posisinya lebih tebal juga, ini udah lebih tipis, dan pastinya ini udah rusak. Nanti kita tetap ganti. Ini kebetulan baru kita OH, tapi belum ada konfirmasi dari customer. Nah, ini kalau dilihat dari pistonnya sebenarnya tidak begitu baret, tapi tetap kita info ya. Nah, ini udah. Nah, kita udah bersihkan semuanya, sudah siap pasang sebenarnya. Dan ini kondisi linernya. Kondisi linernya aman nih, nggak ada baret juga. Ini crankshaftnya juga aman. Udah ketata rapi. Nah, ini balancernya ya. Ini yang kalian waktu timing bell, dia kan sprocket timing bellnya dapat sini. Nah, kalau kalian pasang timing bell yang kecil, posisinya seperti itu loh. Itu yang ada di situ. Nah, ini untuk cutupnya, klepnya, ini juga masih tebel-tebel semua, masih bagus. Dilihat, ini untuk in. Ini yang gede in ya, yang X, yang kecil udah kita tandai. Nah, pekerjaan kalau bersih seperti ini, rapi kan enak ya, dipandang pun juga enak. Nah, ini lur, saya juga akan membahas sedikit ya mengenai ini. Ini yang dapat
apa namanya, balancer yang atas ini. Nah, ada pernah customer ngeluh terus, "Mas, ini udah diganti seal beberapa kali kok masih rembes ya, kenapa?" Nah ini saya bisa kasih info sedikit ya. Ini menurutku, dan mungkin di kalian juga bisa ada pendapat lain, silahkan bisa kalian ditulis di kolom komentar. Jadi kalau yang namanya seal udah, ini kan muter ya, ini bekasnya udah kemakan juga. Posisi seperti ini biasanya itu kalau dari awal kan kan penggantian timing belt itu pasti di kelipatan 80 sampai 100-an lah segitu. Nah kalau udah masuk penggantian itu, kalau kita cek udah kondisinya sangat parah, udah kemakan, wah pokoknya kemakan lah ini posisinya, mending dibalik aja. Ini bolak-balik sama aja lur. Nah dia kan posisi sealnya kan nyepan di sini, dia akan lebih awet. Nah tapi juga menurutku di kilometer pertama 100.000 itu mungkin nggak bakal sampai separah itu. Tapi kalau udah masuk 300.000 atau sekian ke atas itu pasti ini udah kemakan, dan tetap nanti kita balik aja gitu. Kalau udah banget rusak mending diganti aja gitu lur. Nggak cuma ini, tapi di sini juga sama. Nah ini kan yang dapat yang sprocket kecilnya ya, yang bagian bawah ya, yang timing belt kecil, tapi yang sprocket bagian bawah ini juga sama. Itu terus kita bagas apa lagi ya? Mana yo? Bentar. Jadi intinya itu. Nah, aku selalu mengingatkan untuk para pengguna mobil yang masih menggunakan timing belt, itu diwajibkan selalu dicek untuk kondisi timing beltnya. Karena apa? Timing belt yang timing belt yang sudah saatnya ganti, itu kalau nggak kalian segera tangani, takutnya nanti patah di jalan, pedot apa namanya, timing belt putus, nanti yang repot kalian sendiri. Nah kalau aku ngeceknya untuk timing belt yang sudah jelek itu biasanya kita dilihat dari ini, retak atau enggak, terus sambungannya. Kita coba cari sambungannya ya. Nah timing belt yang jelek itu seperti ini lur. Ini sudah, menurutku sudah saatnya ganti. Nah ini yang jelek. Meskipun di sini enggak retak, ini hampir retak ya, tapi di sini tadi enggak ada keretakan. Tetap kita cari yang menurutku kalau sudah kayak gini tetap ganti aja. Karena untuk penggantian timing belt itu nggak seperti fan belt ya, tinggal copot pasang gitu, nggak. Karena memang agak susah, nggak susah sih sebenarnya, cuma agak repot, banyak yang dibongkar dan banyak juga membutuhkan waktu lumayan. Nah tadi setelah saya bahas tentang ini ya, pokoknya intinya gini lur, di L300 itu kalau kalian pasang seal, ini kan seal kerkas ya di sini ya, kerkas depan. Nah ini juga ada pengalaman juga di saya. Jadi kita udah ganti seal kerkasnya, bahkan baru dan asli dari dealer spare partnya, tapi masih rembes loh. Nah itu setelah kita analisa ternyata di sini. Nah ini yang dapat pompa yang bagian bawah yang masuknya seal kerkas itu, yang ini muter pompanya. Nah ini udah kemakan puarah sehingga si seal itu nggak bisa ngerapet di sini. Nah itu pasti bocor terus. Nah itu kalau L300 sebenarnya awet juga, mesinnya jos tak akoni. Tapi ya memang kita juga punya ya seperti list apa aja kelemahan dari L300 itu apa aja. Intinya kita udah paham mengibarate L300 dari tahun ke tahun tuh modelnya sama, mesinnya sama, cuma yang beda kan di Euro 4 ya, kita ngomongin yang Euro 2 itu memang kerusakannya ya itu wae. Nah menurutku L300 produk yang bagus mobilnya. Nah ini yang dapat sini intinya gitu. Nah ini pernah kejadian seperti itu, terus kita analisa, ternyata ini dari ininya udah kemakan dalam, sehingga kita ganti. Nah kita ganti ininya, kita belikan copotan karena barunya nunggu inden lama, sehingga kita beli yang copotan,
kita pasang alhamdulillah normal, sudah nggak bocor lagi. Ya mungkin itu ya kalau masalah-masalahnya. Mungkin besok kapan-kapan pas waktu kita pemasangan, insya Allah nanti kita akan videokan pas waktu pemasangan. Ini nunggu dulu aja. Nah ini noken asnya. Nah noken as juga kalau kita analisa kerusakan juga di sini, kalau apa namanya udah tatu atau udah gropel-gropel atau gimana, mungkin mending diganti aja. Itu bisa penyebab bunyi abnormal. Itu ya lor. Apa lagi ya? Dan mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja videonya. Nah ini yang nah ini mungkin aku akan cerita sedikit tip untuk pemasangan yang ini. Nah ini jadi gini aja. Ini adalah rumah filter oli L300 ya. Jadi rumah filter oli ini tempatnya kan di sebelah kanan itu. Nah ini kan filter olinya di sini ya. Nah ini dapat oil cooler, pipa oil cooler yang ke depan itu. Nah banyak sekali mungkin para mekanik yang belum tahu untuk pemasangan switch oli. Kok switch oli sih, apa namanya itu? Nah untuk pemasangan switch oli itu memang harus hati-hati. Kalian beri seal tip boleh, tapi untuk pemasangan jangan sampai terlalu kencang. Untuk L300 jangan sampai terlalu kencang. Mungkin masuk sedikit, sisa drat berapa, mending segitu aja. Kalau misal masih rembes, mungkin dilepas lagi, dikasih seal tip, beres. Jangan sampai kalian masang sampai kenceng, ini yang kalah, pecah pasti. Kalau terlalu kencang ini pasti pecah. Nah kalau pecah, pilihannya ini diruntilas atau dibelikan baru gitu. Nah itu jangan sampai ya, intinya gitu ya. Mungkin video kali ini cukup. Ini nunggu konfirmasi, kita udah bersihkan semuanya, tinggal pemasangan. Untuk video kali ini cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.